hasil tadi kan sudah ada pengamatan untuk tanah-tanah yang retak. Itu ya untuk sementara ini secara belum tertulis itu nanti tanah itu ada kemungkinan bergerak turun ya? Iya, terus turun. Apalagi kalau musim penghujan. Terus yang langkah yang diambil oleh pemerintah? Relokasi tetap ya. Nah, makanya sekarang ini sedang cek tanah untuk calon relokasi. Apakah layak? Buntap langsung ya. Rentang waktunya Pak mungkin? Rentang waktu belum diketahui. Tapi kita ini cek dulu ya. Iya. Kemungkinan ya. Ini langsung buntap. Untuk tanahnya dari milik desa atau dari warga ini? Dari warga, nanti ada dari pemerintah. Penggantian mungkin ya. Iya. Karena kalau tadi di lapangan itu kan untuk yang tanah-tanah warga itu kebanyakan kan tidak layak untuk dibikin pemukiman. Tanah yang dibutuhkan luasannya 200 ubin lebih, kisaran 200 ubin ya. 214-an. 200 ubin. Artinya bahwa proses ini bukan hanya mengatur batas, tapi juga dijalankan sama air. Nah itu dia. Itu yang penting itu. Semua produk ini dari gunung api. Karena si warna merah itu dari oksidasi besi. Kita karena antara kuat itu ada material oksidasi. Ini sudah meteran aja. Yang warna biru-biru itu, itu namanya mineral glauconate. Mineral glauconate. Glauconate itu adalah indikator. Itu batu pasir sudah merah. Jadi kalau mamanya di sungai, itu kan ada pasir-pasir. Ya itu awalnya seperti itu. Gitu ya. Ini pasirnya. Depan. Pasir sana yang contoh bahwa itu akan terjadi gerakan tanah kalau motongnya nggak tepat ini contohnya. Ini kan gerakan tanah ya. Ini kan longsor ini. Ini kan longsor semua ini. Iya. Kan dulunya sini anu tebing ya Pak ya. Nah, jadi nanti supaya tidak longsor gini, kita letak mudah didatarkan. ini rencanakan mau di. Nah, datarkan terus miringnya ke sana. Jadi airnya itu bergeraknya ke sana. Jadi kalau air jatuh, dia tidak ke sini, hanya geraknya langsung sana. Nah, sini gerak sini, katanya sana ke sana. Karena ini zonanya cukup dalam. Sampai ke sini juga masih retak. Terus atas sana itu sama tebing itu sepuluh belakang juga. Nah itu. Kalau analisa sementara ini layak bagi? Enggak, tetap layak karena ini batunya lebih keras nih. Ini datarnya yang enggak kalau dia sudah melapu itu Yang itu ya Pak. nah, yang batas antara kuning sama merah, kuning merah Ya. terus merah tua. Itu yang perlu dipindahkan ya. Iya. Jadi kalau naikkan lokasi ini malah kondisi ini Aja. ya. Nah kecuali ini pas ini dulu. Ini maksudnya kan tinggal pilihan lenturnya mau yang model bawah atau lentur yang dari fondasi. Jadi nanti tinggal nanti urusan Jadi ahli gempa kan ada kan
nanti bangunan tahan gempa itu, nah itu disesuaikan itu. Kita pakai standarnya bangunan tahan gempa yang dari BU. Iya. Nanti biar mereka berantakan itu ada yang bangunan Rizka yang murah itu. Itu pakai cakar ayam kok itu. Waktu yang bikin Padang Jaya ya Pak. Iya. Memang itu juga. Saya itu ya standarnya Pak. Udah. Jadi bumi itu diciptakan memang untuk manusia. Kiamat dulu, geologi kan gitu, kiamat, dinosaurusnya hilang semua, yang anak-anak hilang, itu terakhir. Manusia. Disediakan dulu, kan untuk bikin tahun itu jutaan tahun, minyaknya dibuat dulu, untuk bikin emas itu perlu juga jutaan tahun, dibuat dulu semuanya, tanamannya dibikin dulu, tanahnya dibikin lapuk dulu supaya subur, Ya Allah. nah, udah siap semuanya, baru manusianya dimunculkan. Jadi wis dimodali dulu ya, udah disiapkan dulu ya, Pak. Siapkan dulu, hasil jauh. Berarti Allah penyayang beneran ya. Itu semua proses kan tumbuhan hidup nggak ujuk-ujuk di batu kan. Iya. Disiapkan dulu itu ya. Karena untuk membuat semua lengkap emas, perak, intan itu nggak butuh Minyak. simsalabin, minyak nggak butuh simsalabin. Berjuta tahun. Berjuta, ya minimal kalau minyak itu di kisaran 60 juta tahun. Minyak. 60 Ya. juta. Nah, kita cuma 2 juta. Ya. Itu aja masih lucu bentuknya. Untuk hasil penelitian tadi di lokasi bencana gimana itu, Mas? Kondisinya? Yang di lokasi bencana. Heeh. Jadi memang daerah di sana memang sudah itu Pak, sudah retak-retak kan. Karena ya kemarin waktu akhir tahun kemarin kan dipicu oleh hujan dan lain-lain, memang kita lihat di lapangan memang banyak sekali retakan ya, panjangnya sudah cukup parah. Hampir satu area RT itu memang sudah terdampak. Iya, iya. Karena secara geologi itu memang bagian morfologi sudah seperti ada tapal kuda, ada di lereng, kemudian berunda-unda. Nah itu memang batuannya memang batuan misalnya hasil longsoran lama lah, rombakan lama. Yang di bawahnya itu batuan seperti di sini tadi kan lempung-lempung tadi. Jadi si lempung itu jadi yang tinggi karena dia kena air kan. Jadi rombakan lama di bawah batuan yang kena air. Nah yang rombakan lama ini karena ada air yang waktu itu bergerak melimpah, jadi bergerak. Salah seperti itu, dan dampaknya hampir satu RT itu kan istilahnya sudah Retak-retak itu ya, Tan. retaknya itu. Makan banyak. Maka dari hasil latihan kemungkinan besar ya masyarakat di sana kita sebaiknya tuh direlokasi. Relokasi. Karena memang kalau rumah dipertahankan ya banyak sekali Kemungkinan yang nah, apalagi kalau rumah itu seperti itu ya tetap akan rusak istilahnya. Ya, itu Mas. Terus kemungkinan dampak terburuk mungkin itu lama apa enggak, Mas? Itu misalnya ada longsoran lagi atau retakan lagi mungkin gitu. Kalau Pemicunya ya mungkin. ya, kalau hujan seperti akhir tahun lalu hal sama akan terulang Pak. Cuma memang istilahnya tuh gerakan tanahnya tuh tipenya tipe yang lambat. Oh, lambat. Namanya kalau istilahnya bahasa itu rayapan. Jadi efeknya itu mungkin kalau di manusianya manusia itu punya waktu untuk istilahnya menyelamatkan diri. Jadi tidak jarang sekali menyebabkan korban jiwa karena dia gitu. lambat. Lambat ya, enggak mungkin tiba dengan dahsyat itu enggak ya, pelan ya. Ya, tetapi dampaknya akan ke bangunan. Oh. Yang istilahnya fondasinya tidak sampai bawah atau tidak hanya sekedar itu, apalagi tadi kan batuan sudah satuan yang seperti itu. Ketika dia bergerak ya udah bergerak. Nah, tadi kan rumah yang berada di ujung, Iya betul, yang di bawah Pak Astar sungai itu kan paling parah. karena dia dekat dengan tebing. Gitu kan, jadi udah bergeser, juga dekat dengan tebing, dia letaknya cukup parah gitu. Bahayanya malah dari bangunan ada runtuhan itu masalahnya ya. Takutnya adalah ketika rumahnya mungkin mohon maaf mungkin kurang bagus dalam Fondasi pembangunannya, ketika itu juga ada rubuh. Nah itu jadi rubuhnya bukan karena longsornya tapi karena korbannya bisa jadi bukan karena longsor tapi karena bangunan yang rubuh. kejatuhan itu ya. Tuh. Tapi ini pelan ya, Pelan. nggak dahsyat istilahnya ya. Karena bukannya kan ini sudah ada longsoran lama gitu. Pemicu longsoran itu bisa tanah bergerak itu kenapa itu, Mas? Pemicunya awal kemungkinan dulu. Kemungkinan sih karena dulu kan itu deras ya Pak.
Jadi kan info yang kami dapat itu kan saat akhir tahun lalu, saat kejadian Pas Desember. muka air tanahnya kan meningkat. Jadi sumur yang normalnya mungkin muka air tanahnya tuh dari sini mungkin sekitar 3 meteran, ya kan? Ternyata ketika tadi kita wawancara dengan penduduk membludak sampai yang dulunya menimba, itu sekarang tinggal hanya Bisa digayung. kan? Artinya apa? Artinya kan ada peningkatan Debit air. debit air sama peningkatan air tanah. Artinya kan tanah yang mereka masyarakat itu sudah sangat jenuh, sangat jenuh sama air gitu kan. Makanya di situ kenapa banyak sekali crack. Patahan-patahan itu ya. Nah, jadi kan setelah jenuh, dia surut, kering, kan jadi ibaratnya lumpur ya Pak, lumpur, basah, udah dikeringkan, kan kayak sawah Pak. Iya. Itu satunya seperti itu. Terus kayak yang di atas itu kan ada tanah yang ambles, bukan turun. Itu berarti tanahnya memang ke dalam jadi lumpur apa gimana? Karena memang bagiannya ada yang lunak gitu. Oh, ketika gitu. jenuh air, kan jadi lumpur Pak. Nah, ketika dia surut, yang ini sudah bukan bentuk aslinya gitu, sudah lembek, Turun. dengan badan atasnya dia akan Siap. Berarti terbaik tetap harus relokasi Pak ya? cara paling istilahnya paling aman. Ya aman sih jelas. Karena ketika relokasi fokus pasti akan aman. Nah, kenapa di opsinya itu relokasi? Karena opsi yang paling lebih mudah untuk masyarakat. Karena misalkan anggap saja tidak relokasi, berarti kan harus ada infrastruktur teknologi di situ. Misalkan Lebih susah ya. pengalihan jalur air, kemudian pembangunan drainase agar air itu tidak menuju ke pemukiman. Tapi kan itu ketika kita melakukan hal itu kan biayanya tidak murah. Betul. Ya gitu kan. Biaya harus bongkar lahan, harus ini itu belum, dan itu pun juga belum tentu menjamin bahwa si bangunan itu masih aman gitu kan. Siapa tahu ternyata airnya kita kelola ke sana, ternyata yang di sini lagi kita kan nggak tahu. Mungkin nggak di tempat lain ada seperti itu di daerah sini Pak? Bisa jadi Karena karakter batuannya sama Pak. karakter batunya. Sama. Woi. Mirip gitu. Kemungkinan dipicu karena jarangnya pepohonan juga itu nggak mungkin nggak? Jadi gini Pak, kalau pepohonan itu ketika berkurang semakin mempercepat pergerakan, tapi ketika ada banyak pepohonan itu jadi mengurangi kecepatan Retakan itu ya. kecepatan dari sini. Kan karena akarnya kuat kan dia nggak gitu Pak. Misalkan ini tanah kan, akarnya kuat, ketika diguncang gitu, ditarik itu kan dia akan tetap stabil. Kepegang. Tapi kalau nggak ada ya udah. Siap ya. Secara aktif membantu kegiatan survei pada hari ini sore PVMPG, sehingga kegiatan kita dari pagi sampai sore ini juga bisa terlaksana dengan baik, dan tentunya banyak hal yang sudah didapat pada survei hari ini. Kemudian untuk persiapan utara dan puntang itu sudah disurvei semua. Atas nama Pak Malak, BPD, Kabupaten Cilacap, lalu juga pemerintah Kabupaten Cilacap, terima kasih sekali Pak Presiden. Dan selanjutnya mungkin saya mohon Pak Agus mungkin menyampaikan sedikit terkait dengan kesimpulan yang barangkali bisa didapat pada hari ini, sehingga masuk ke Pak Pimpinan, Pak Malak. Nanti tindak lanjutnya, karena ini kan harus ada untara dulu, yang kita harapkan ada untara dulu. Masyarakat yang sementara di tenda akan kita upayakan untuk jadi pindahkan ke untara, sambil kita menyiapkan yang buntarnya, karena ini prosesnya seperti itu. Meskipun untara tidak dikenal di BNPB sekarang, tetapi kami akan berusaha membuat warga yang ada di sana setidaknya jangan tidur di bawah tenda gitu, jangan tidur di bawah ya tenda sama tenda peleton ya, tenda itu, dan tenda yang terpal itu yang kita buat di sana. Kehidupannya agak normal nanti ya, seperti rumah. setidaknya mereka ya tertampung di dalam rumah. Monggo Pak. Oke, yang pertama kita di lokasi gerakan tanah. Jadi setelah kita survei bahwa memang secara geologi ada dua jenis batuan. Kalau rumah yang dekat air dan dalam kedalaman sekitar minimal 2 meter. Terus berkembang bergerak ke arah batas sungai. Jadi artinya bahwa itu ada tempat jalur air di bawah permukaan. Itu nanti yang menjadi perpendikasinya adalah di sumur.
Terus kita juga sudah membuat retakan juga. Dan kalau di pemukiman retakannya juga berpola. Berpola itu artinya bahwa dia sekitar N220 berarti relatif timur laut barat daya. Dan arah gerakannya adalah tegak lurusnya ke arah sungai. Nah, jadi kita sudah punya pola bahwa ini ancamannya adalah ancaman kepastian. Jalur airnya sudah terbentuk, retakannya sudah terbentuk, jadi tinggal diisi air untuk bisa menggerakkan material yang 2 meter lebih. Jadi artinya bahwa ini ancamannya sudah permanen. Mungkin itu satu, kemudian adaptasi untuk mengurangi gerakannya, jadi kita bisa menutup retakan, itu pertama. Kalau terlalu luas, ya bekerja sama dengan masyarakat yang berkebun, bersawah dan sebagainya untuk membuat tanaman yang cepat tumbuh, kemudian mengikat wilayah-wilayah yang tidak sempat ditutup. Yang pertama. Yang kedua, terus kemudian mitigasi yang berikutnya lagi ya tentunya kita sudah punya gambaran global arah kalau mau terjadi sesuatu evakuasi. Jadi kita sudah punya pola jalur jalan yang ke bawah itu yang paling aman. Tapi jika berada di sungai maka jalur bukit sebelahnya adalah tempat untuk malah naik harus naik ke sisi lain. Nah dia akan mengarah ke tempat turun. sungai. Terus yang ketiga tentang pemukiman yang sudah retak ya ditinggalkan. Jadi tidak usah berandai-andai karena nanti sebelum gerakan tanahnya muncul sudah ketiban duluan karena sudah retak. Jadi fondasi sudah nggak bisa dipakai. Jadi mau nggak mau memang harus di tempat lain, dirubuhkan atau cari tempat lain. Kalau nggak dirubuhkan juga agak berbahaya tadi sudah kita lihat. Terus kemudian yang berikutnya adalah memang arah geraknya itu dari mahkotanya memang bukit itu sendiri bergerak ke sungai, dan yang terdampak paling berat memang di ujung lembah sungai Sipak Sarja. Itu memang berat karena dia memang air ke bawah tergiring langsung ke bawah. Terus kemudian yang itu yang sudah kita lakukan, bahwa ini memang sudah ancaman kepastian, jadi relokasi memang sudah seharusnya. Kalau memang adaptasi sudah tidak bisa kita lakukan karena retakan sudah terlalu banyak, dibatasi antara sungai dan bukit. Jadi itu zona. jadi karena ini pola air sih. Jadi gambarannya adalah ini air dari sini dari atas dia akan bergerak ke bawah dan jalurnya tidak panjang, tidak luas sekali. Terus itu kemudian yang vital lagi saya nyambung ulang kembali itu memang bawahnya sudah lempung. Jadi lempung udahlah segala kedap. Nah nanti contohnya di sungai tadi, udah itu aja. Jadi nggak usah berpikir terlalu luas mungkin itu. Terus kemudian relokasi. Karena relokasi sudah kita lihat itu sudah ada batas kerasnya. Jadi itu baik hanya tebing yang ada lunaknya itu harus diselesaikan. Kupas. Dikupas, diturap. Kupas atau diturap. dibuat miring yang Landai. Miring. yang landai. Kalau Dan tidak miring tegak tapi miring model undak. Dan trap kemudian arah airnya jangan ke tebing tapi ke arah sisi lain. Terus Belakang. kemudian jarak dengan tebing ya minimal 1 kalinya dari ketinggian tebing mendatar gini. Kalau batunya udah keras mungkin agak tidak masalah sedikit, hanya mungkin diatur. Tebing yang warnanya merah atau sampai ke kuning. Dia minimal batasnya adalah yang kuning, yang keras Yang itu. kuning, Nah, dari merah ke kuning. walaupun yang kuning bukan jaminan karena banyak Iya. retakan, Oh. banyak retakan di situ. Maka tuh nanti juga minimal kalau bikin fondasi, dia bisa menutup retakan juga. Jadi yang mau cakar ayam dia bisa menutup, pasti kan banyak retakan tuh kelihatan kan, masukin retakan situ. Jadi kayak disuntik, udah bikin fondasi kemudian disuntik. Jadi dia mengikat semuanya. Terus memang harus bangunan tahan gempa, jadi tinggal. Iya, kita sudah ada dari Udah ada. udah protapnya kalau mau bikin Iya. hunian. Karena kalau batunya sudah keras begini, ya berarti kan kalau tiangnya pagu, kalau diguncang gempa tidak sesuai bangunan gempa ya patah, atau model lama panggul di atasnya itu. Nah, itu. Jadi relokasinya relatif aman dengan syarat bahwa tidak ada tebing dengan tanah lunak di sekitarnya. Karena itu akan menjadi bagian longsor, kan banyak longsor itu kelihatan. Tapi fondasinya sudah baik, tinggal tata airnya nanti. Gitu. Itu yang terpenting. Jadi kalau digerakkan tanah di lokasi pertama, lempungnya si kedap air. Sekarang di sini si kedap air menjadi basis yang penting. Jadi sama-sama. Sana menahan air sehingga atasnya bergerak. Di sini air tidak masuk karena batasnya sudah keras. Jadi itu stabil, terutama di batu pasirnya. Nah,
Nah gitu, jadi itu mungkin yang penting. Jadi selalu kesimpulannya adalah 2 karakter layer, satu lolos air, satunya tidak lolos air, itu saja. Nanti itu tinggal diterapkan semua. Terus yang terakhir, yang terakhir itu saya senang nengok tingkah laku batuan di sini. Jadi kita bertutur ini di luar dari kesimpulan itu, bahwa ini ada dunia namanya dari laut dangkal. Jadi kemudian itu ada cangkang-cangkang putih-putih. Kemudian ternyata bahwa itu semua ada di dalam lempung rupaan dari dunia. Dan di dalamnya itu ada komponen lava. Komponen lava itu artinya magma. Itu sebenarnya abu vulkanik juga, tapi usianya sudah tua. Tersier, 30 juta tahun lalu. Jadi ini cukup menarik. Hanya sekali, saya bilang kesimpulan kita aja. Dekat dan tidak dekat. Itulah kesimpulan yang bisa disampaikan oleh Pak Agus terkait dengan survei kita pada hari ini. Dan langkah selanjutnya, jadi sudah kita ngomong dengan Pak Kades, Pak OPD, Pak juga. Nanti kita akan sudah lanjuti terkait dengan kehidupan warga. Pertanyaan dari warga, kalau memang mereka memang mau ke lokasi, mau ke bendara dulu, dan mau dipindahkan, itu akan segera kita lakukan. Itu proses selanjutnya untuk pengadaan tanah akan segera kita proses karena memang tanah begitu ya. Beliau masih menyusun laporan, ada yang sudah terbit dari dasar kita, juga menjadi dasar kita dalam melangkah selanjutnya. Terima kasih sekali. Sebentar Pak, ada tambahan. Ngomong ya Pak, nah, kalau petakan memang dari drone terlihat Pak jelas Alurnya jadi ya. alurnya teramati, polanya teramati. Jadi kalau kita lihat dari permukaan kan paling cuma Iya. dari nah kalau dari atas tuh kita kalau bisa tahu Pak, oh ini panjangnya kemana, ini kemana. Jadi seperti yang Pak bilang tadi kita bisa tahu polanya arahnya secara umum ya Pak, secara kemana. Jadi kita dari drone itu nanti kan dibuat peta udaranya, kita bisa mendelineasi ini loh zona apa istilahnya yang retakannya yang bahaya tuh ini loh, alur airnya tuh ini loh. Jadi misalkan nanti dari situ juga bisa kita visualisasikan ini jalur airnya ke arah mana, terus kemudian nanti kalau jalur evakuasi lewat mana, nanti kan bisa divisualisasikan dengan foto udara, lebih jelas, lebih gamblang. Kalau nanti relokasi ya dari foto udara juga kelihatan Pak. Memang kalau sekilas ya memang tadi kan datar ya Pak, cuma memang kita ada problem tadi di tebing tadi nih. Nah, kalau dari foto udara itu kita bisa lihat tidak tingginya berapa, nanti kan bisa kita pertegas lagi di dalam pelaporan seperti aturan-aturan, misalkan tebingnya berapa, tingginya harus berapa, jaraknya seberapa, nanti kita pertegas di dalam dokumen. Mungkin itu aja. Pak Iskandar nggak ada? Oh sudah. Mungkin ada bantuan segala macam, monggo itu dikelola dengan baik. Nanti untuk pembuatan bendara dan nanti Mas, Ya, format pernyataan relokasi. Rencana kapan? Itu besok siang. Besok ya, nanti kita kirim ke Pak. biar lebih cepat lah. Itu pakai materi nggak Pak? Iya. Pernyataan, terus masing-masing mengirimkan KTP sama WhatsApp sama. Oh boleh. Ya, jangan lanjut saya kemana lagi. Oke, terima kasih Pak. Makasih ilmunya Pak. Iya sama-sama. Iya, jadi tahu ini Pak. Makasih Siap, siap. Ya, Bang. Ya, gimana ya? Hati-hati. Hati-hati. Ya.